maka akan muncul coding selamat datang seperti berikut. Kemudian kita akan memasukkan username dan password. Pastikan username dan password sudah terdaftar di tabel admin, maksudnya tabel login. Kemudian setelah berhasil, maka berikut cara pembuatannya. Pertama, kita akan merubah variabelnya. Kemudian sebelum kita melakukan pengodingan, alangkah baiknya kita masukkan terlebih dahulu perintah yang kita inginkan. Lalu kita klik kanan text field, kemudian pilih event dan pilih action. Kemudian untuk text field kita tidak menggunakan coding, kita menggunakan coding untuk button login. Kita klik kanan, pilih event, kemudian pilih action dan pilih action performance. Kemudian masukkan coding berikut yang tertampil pada layar. Untuk coding tampilanku, maka kita pertama terlebih dahulu ubah variabel dengan cara klik kanan, kemudian change variabel untuk memudahkan proses codingan semua ini. Kemudian kita untuk memulai coding terlebih dahulu kita masukkan perintah yang kita inginkan. Lalu kita klik kanan, pilih event, pilih action dan pilih action performance. Masukkan coding tersebut. Nah, ini untuk login admin. Ini kenapa di sini ada coding login admin? Karena saat nanti diklik login admin maka akan muncul form login admin. Begitu juga dengan karyawan. Untuk karyawan, masukkan coding tersebut. Ini terhubung dengan SQL, yaitu SQL dengan database perpustakaan dan tabel peminjaman, di mana saat memasukkan NIM kita harus apakah NIM tersebut terdaftar pada SQL atau tidak. Dan saat berhasil maka akan menuju tabel from karyawan. Begitu juga dengan mahasiswa. Saat perintah masukkan NIM ini akan terkoneksi ke SQL, di mana SQL perpustakaan dan tabelnya tabel peminjaman. Setelah berhasil ini juga akan masuk ke tabel karyawan. Sedangkan untuk exit, saat tombol itu diklik maka semuanya akan off gitu, akan kembali ke semula, akan kembali ke tampilan coding ini, akan keluar dari sistem. Untuk mengetahui fungsi delete, maka kita akan login terlebih dahulu menggunakan login admin yang telah disetting seperti dulu, seperti waktu itu ya, seperti sebelumnya. Kemudian passwordnya itu seperti misalkan kita ingin melihat anggota, maka kita mengisinya dengan anggota. Kita search dulu, masukkan NIM seperti biasa. Dan temukan seperti ini datanya ada. Kemudian kita delete, apakah berhasil? Searching terlebih dahulu. Maka coding yang dengan NIM A2
tidak ada A2 190088 tidak ada, maka jadi fungsi delete berhasil. Untuk login admin, codingnya seperti biasa. Caranya, pertama-tama kita ubah dulu variabelnya dengan cara klik kanan kemudian change variable. Seperti itu. Ya, ini tuh untuk mempermudahkan pengulangannya gitu. Kemudian juga mungkin klik kanan change variable. Sedangkan untuk pengodingannya, saya hanya menggunakan tabel login dengan cara untuk pengodingannya seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih event, pilih action, dan pilih action performance. Nah, codingnya seperti ini. Jadi jika text releaser dimasukkan dengan kata admin, dan jika text field password dimasukkan dengan kata admin, maka akan muncul akan menampilkan ke from karyawan. Begitupun juga jika text field username dimasukkan admin dan text field password dimasukkan dengan data buku, maka yang akan tampil setelah diklik akan muncul from data buku. Di video sebelumnya saya memasukkan username dengan username admin, sedangkan untuk passwordnya saya menggunakan data buku. Maka oleh karena itu nanti akan muncul ke dalam data buku. Begitupun juga dengan data buku. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 text field dan 6 button. Sama seperti sebelumnya, kita juga jangan lupa dulu merubah variabelnya untuk memudahkan pengkodingannya. Lalu untuk codingnya jangan lupa kita masukkan perintah yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan tabel kan? Kita menggunakan tabel. Caranya itu dengan untuk membuka tabel ini kita cari scroll di swing control. Kita pilih tabel. Nah, pilih ini dan drag ke sini. Sedangkan untuk codingnya agar data tabel tersebut muncul, kita masukkan dulu pada frame data buku ini dengan coding berikut. Kita masukkan kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit untuk kolom yang berada di sini. Di title ini nanti akan dirubah namanya jadi ini. Nah, kemudian untuk agar koneksi ke internet, agar koneksi ke database, kita koneksikan dulu ke database dengan database perpustakaan dan tabel data buku, di mana fieldnya itu ada kode buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit, sama yang ada pada SQL. Sedangkan untuk coding cari, kita klik kanan, kemudian pilih event, pilih action, dan action performance. Ini coding untuk cari. Biasanya itu saya masukkan codingnya itu masukkan itu menggunakan primary key agar memudahkan, karena kan primary key itu tidak boleh sama, jadi data yang dipanggil itu selalu saya gunakan primary key. Nah, ini koneksi ke internet, koneksi ke SQL database-nya perpustakaan, dan tabelnya tabel buku. Nah, ini tuh web kondisi saya akan memanggil tuh berdasarkan kode buku atau primary key dari tabel data buku. Nah, sedangkan untuk dengan text delete, untuk video tersebut kan membahas tentang delete, maka saya akan lebih spesifik membahas coding delete-nya, yaitu dengan cara klik kanan, pilih event, pilih action performance, maka akan muncul coding berikut. Codingnya itu pertama-tama kita tuh masukkan dulu coding untuk koneksi ke SQL-nya, kemudian masukkan juga string SQL dengan string delete from nama tabelnya, data buku, where kondisi apa yang labelnya itu kode buku. Saya gunakan primary key di tabel data buku, dan ini yang nanti akan berubah pada delete.
masukkan tabel masukkan coding untuk koneksi ke SQL. Untuk from data peminjam, ini terdiri dari 9 text field, 1 tabel, dan 6 button. Ini caranya itu kita klik text field, kemudian kita drag ke sini. Begitu juga dengan label, kita klik, kita drag, simpan di sini. Begitu juga dengan button, kita klik, kita drag, dan kita simpan di sini. Dan begitu juga dengan tabel, kita klik, kita simpan dari sini. Dan jangan lupa untuk merename variabel berikut dengan cara klik kanan, kemudian pilih change variable, seperti itu. Kemudian sebelum kita masukkan dulu perintah yang akan kita inginkan. Kemudian kita masukkan coding JFrog untuk menyimpan data di tabel. Agar nih ya, nis ini nanti nama siswa ini akan muncul pada tabel yang di sini nih. Nanti ini berubah jadi nama siswa seperti itu. Dan kita konekkan dulu ke SQL. Nanti nis ini akan mengisi kolom yang berada di kolom ini, kolom 0, nama siswa berada di kolom 1, dan jika berhasil maka akan tersimpan pada tabel. Balik lagi ke video sebelumnya, kita membahas tentang edit. Untuk mengetahui coding edit, maka kita klik kanan, kemudian pilih event, kemudian pilih action, dan pilih action performance. Maka ini akan, jika kita coba masukkan J option pen. Nanti akan muncul yakin untuk mengubah data ini, maka pilihannya jika kalian memencet yes akan masuk ke dalam data. Yaitu pertama kita konekkan dulu codingnya, konekkan dulu ke SQL, yaitu database perpustakaan dan tabel peminjaman. Lalu kita masukkan string SQL-nya, update atau mengubah nama tabel peminjaman, set kondisi yang ingin diubah, yaitu nis, nama siswa, dan lain sebagainya. Jika berhasil, maka KS ini tuh nama text field yang ada di JFrog ini. Nah, jadi jika nanti berhasil, ini tuh akan berubah datanya, akan muncul datanya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.